mau menimpakan batu di atas Rasulullah SAW, ya, datang wahyu dari langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa orang Yahudi ingin berkhianat dan sedang proses ini, naik atas si Amr bin Dinas ini megang batu besar mau menimpakannya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah langsung bangkit. Belum sempat lagi orang tersebut menjatuhkan batu itu, Rasulullah bangkit kemudian mengajak sahabat, cabut kita. Wah, sahabat bilang, kok cabut? Kita kan nunggu di batu. Udah, yang namanya sahabat Pak nggak banyak tanya. Nggak macam kita, banyak kali tanya kita. Ini kita, kan gitu kan. Sering kalau kita banyak kali tanya kita. Ya langsung cabut. Sahabat yang lain pun ikut. Sampai di Madinah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, diberitakanlah oleh Rasulullah bahwa orang-orang Yahudi Bani Nadir berkhianat. Dikumpulkanlah pasukan kaum muslimin, terkumpullah 3.000 pasukan. Udah main-main lagi, udah berkhianat. Kalau sudah berkhianat wajib diperangi. Nah, itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Berkhianat perangi. Mau jadi damai lagi, nggak apa-apa. Kan gitu kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mereka betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Ya, kan orang-orang Yahudi kan menekan ya, pejuang Palestina untuk menyerahkan senjata mereka kan. Itu bukan damai namanya, itu memang mau dihabisi. Ya, makanya sampai hari ini mereka tidak mau menyerahkan senjata. Ya, kalau menyerahkan senjata sama saja dengan ngasih nyawa, itulah kira-kira. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kekuatan tidak seberapa dan seadanya, bahkan ya, di support orang-orang Israel itu, negara Israel adalah negara adidaya besar, tapi pejuang-pejuang Palestina itu tak pernah menyerah sampai hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkanlah 3.000 pasukan. Datang. Ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir ini melihat 3.000 pasukan ini, gentar orang itu, Pak. Gentar. Wah, ajab kita ini. Ya. Awalnya mereka mau, udahlah kita nyerah aja. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, udah susul kekuatan mau nyerah tadinya. Datang orang-orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ini gembong munafik, dikirimnya orang ke orang Yahudi Bani Nadir, jangan nyerah kalian. Nanti kalau kalian perang sama Muhammad kami bantu. Ya, kami bantu dengan kekuatan kami sekian, kami bantu. Oh, suruhlah orang-orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat musuh itu kuat, ya bukan karena mereka kuat, karena banyaknya orang munafik. Ya. Orang munafik ini yang bikin musuh-musuh Islam untuk menghabisi Islam. Ya. Kalau bersatu kaum muslimin, nggak ada itu. Ya. Orang munafik ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi sikap Rasulullah kepada orang munafik ini khusus pula. Ya. Jadi jangan pula kita terkecoh, ya keras nggak menentu. Kita tuduh orang munafik, habis itu kita sakiti dia. Tapi Rasulullah tak ada menyakiti orang munafik. Ya. Sabar saja. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW itu menghukum orang-orang munafik. Ya. Itu bagian dari salah satu tantangan dakwah. Ya. Tantangan dakwah dan perjuangan. Orang munafik ini ya, mereka ini hanya disisihkan aja, jangan dikasih tempat dan ruang yang strategis. Dan gitu kan, itu aja sebetulnya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau nama-nama itu udah lengkap itu, Pak. Nama orang munafik di Madinah itu udah ada nama-namanya. Ada salah seorang sahabat yang memang diperintahkan Rasulullah untuk menulis nama-nama orang munafik. Ya. Tapi kan dikasih tahu sama orang lain, dia aja yang tahu, hanya Rasul dan dia saja yang tahu. Memang sengaja. Ya. Bahwa bahkan Umar bin Khattab pun nggak tahu nama-nama itu. Ya. Bahkan sahabat-sahabat yang lurus, mereka justru jantungan gitu, kebang-kebun juga. Ya.
Jangan-jangan nama kami masuk pula dalam list orang munafik. Nah, gitu dah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang munafik datang, kasih support, ya, nanti kami bantu. Semangatlah orang-orang Yahudi ini. Tiba-tiba Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memerintahkan kaum muslimin bakar, tebang dan bakar itu pohon-pohon kurma orang-orang Yahudi. Karena Bapak Ibu orang Yahudi ini, Pak, Bu, ini sangat cinta kepada harta. Ya. Ibaratnya harta itu macam Tuhan lah sama orang itu. Asalkan dimusnahkan hartanya, pentinglah orang itu. Itu orang Yahudi itu seperti itu. Ya. Maka Rasulullah memerintahkan tebang semua pohon-pohon kurma yang kecil, yang besar, bakar. Ketika menyala api membakar harta mereka, kurma mereka, cium mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cium. Ya. Guncang mereka sampai datanglah mereka kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kenapa ini harta ini, kenapa kok kurma-kurma ini kau rusak? Apakah kau datang dari Nabi untuk merusak? Nah, itu. Jadi orang Yahudi ini Bapak Ibu jamaah sekalian, mereka perang opini, ya. Perang opini. Jawablah Bapak Ibu, ya. Mereka bombardir di Palestina, di Gaza itu rumah-rumah pemukiman masyarakat. Ya, mereka bunuh anak-anak, perempuan dan orang tua. Ya kan? Apa opini yang mereka sebarkan? Opini yang mereka sebarkan bahwa pejuang Hamas, pejuang Palestina bersembunyi di balik warga sipil. Mana ada mental pejuang kayak gitu, Bang? Ya, mereka berdua berperang. Tapi itulah alasannya. Ya, mau membunuh anak-anak, mau membunuh perempuan, mau membunuh nenek-nenek, kakek-kakek, tapi bikin alasan. Nah, itulah kira-kira. Jadi opininya dibalik gitu. Padahal Bapak Ibu pejuang-pejuang Palestina itu mereka nggak mau tuh bunuh warga sipil. Pernah Bapak Ibu dengar mereka pejuang Palestina itu membunuh warga sipil? Jangankan membunuh warga sipil, tawanan Yahudi yang masuk ke kamp tahanan pejuang saja itu tak ada disakiti. Ya. Datang lusuh, murah mukanya, keluar cerah mukanya, macam pakai skincare, Pak. Ya, saking putihnya itu keluar orang-orang Yahudi yang ditawan oleh pejuang Palestina. Gemuk-gemuk lagi dikasih makan, ya. Keluar senyum orang itu. Coba tawanan-tawanan Palestina yang ditawan Israel. Kalau nggak ada yang hilang, Pak, entah matanya, entah kupingnya, entah tangannya, entah kakinya, cacat keluar. Nah, itulah sportivitas Islam ditunjukkan oleh para pejuang Palestina. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tapi dibalik terus opininya bahwa seolah-olah pejuang itu teroris. Ya, bahwa orang-orang Yahudi inilah yang paling cinta perdamaian. Dibalik opininya sama dengan ini. Ketika Rasulullah SAW Bapak Ibu membakar pohon-pohon kurma itu, menebang pohon-pohon kurma itu, mereka bikin opini bahwa Muhammad tukang merusak. Nah, padahal Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, memang ya, merusak pohon-pohon tanaman itu tak boleh memang. Tapi khusus untuk perang ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu ini diperkenankan? Bapak Ibu baca surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu surat cerita tentang kisah Bani Nadir ini. Bahwa di situ, wa ma qata'tum min linatin aw taraktum ala usuliha fa bi idznillah. Apa yang telah kalian tebang pohon-pohon kurma itu atau kalian biarkan itu semua atas izin Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang dilakukan masalah itu sudah izin dari Allah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, pohon kurma itu punya orang Yahudi apa punya Allah? Hah? Punya siapa? Punya Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan untuk ditebang, siapa yang melarang? Jadi nggak ada itu cerita opini yang dibangun oleh orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad SAW merusak. Karena mereka harta mereka dihabisi sama Rasulullah, disitulah mereka gentar, Pak. Akhirnya menyerah. Nggak ada perang, satu nyawa pun tak ada terbunuh. Ya. Walaupun awalnya orang-orang Yahudi itu mengirimkan anak-anak panah itu kepada kaum muslimin.
Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada peperangan. Mereka menyerah, semuanya menyerah. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika itu Rasulullah memerintahkan orang-orang Yahudi Bani Nadir supaya mereka boleh pergi dari Madinah. Silakan kalian diusir, ya, diusir dari Madinah. Pergi dari Madinah, syaratnya tidak boleh bawa senjata, ya, senjata pedang, senjata tajam, tombak, apa sekali nggak boleh bawa, panah, nggak boleh bawa, tinggalkan semua, termasuk baju besi, ya, tameng, pokoknya berkaitan dengan alat-alat perang harus tinggal, tidak boleh dibawa. Yang lain silakan bawa, tapi hanya boleh dibawa sekali jalan aja, tak boleh bolak-balik, langsir tak boleh. Sekali jalan aja. Ya. Maka mereka pun dengan hati dan semangat yang sangat lemah, ya, lemah orang Yahudi karena ingin meninggalkan harta, harus meninggalkan harta. Jadi orang Yahudi ini hartanya jadi ganu dalam masyarakat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling hebat, ya, perjuangan kita membantu saudara kita di Palestina itu boikot aja, Pak. Boikot itu aja pun dapatkan kali itu. Nggak usah beli barang-barang yang mensupport, ya, mereka membantai saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kata Ustaz Bakhtiar Nasir, ibaratnya Bapak Ibu, ya, kalau kita beli itu kita bantu mereka membunuh saudara kita. Kejam kita itu sebetulnya. Jadi nggak tahu lagi kita macam mana cara menyampaikan ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berangkat mereka, ya, dengan membawa harta. Mereka kumpulkan harta mereka, mereka letakkan dalam di atas unta mereka masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh bawa unta banyak-banyak, unta khusus untuk ditunggangi saja dan letakkan harta. Ya. Sampai Bapak Ibu saking tamaknya terhadap harta itu, orang-orang Bani Nadir itu sampai pintu sama jendela rumahnya pun dicopot, Pak. Naik ke unta untuk dibawa. Subhanallah. Jalan rame-rame orang itu. Kemana? Jalan ke Khaybar. Khaybar ini orang Yahudi di situ. Orang Yahudi di Khaybar. Jalan ke sana. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tokoh-tokoh Yahudi yang saya sebutkan tadi, Salam ibn Abi Huqay, Kinanah ibn Rabi ibn Abi Huqay, Huyai bin Akhtab, ini 3 orang ini tokoh Yahudi Jazirah Arab. Ketika mereka pergi ke Khaybar, otomatis mereka jadi pemimpin Khaybar. Dan di sana orang Yahudi lebih banyak lagi. Ya. Dari Madinah ke Khaybar itu sekitar 100 km. Ya. Mana kira-kira dari Medan ke Siantar lah kira-kira, Pak, ya? Medan Siantar sampai 100? Hah? Sampai lah ya, Pak, ya, Medan Siantar. Kira-kira Siantar itu Khaybarnya, kesana lah orang itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sana mereka membangun kekuatan lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa yang saya ceritakan ini semua dijelaskan Allah dalam surat Al-Hasyr. Bapak Ibu tahu surat Al-Hasyr? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim di awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengusir orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Min diyarihim, dari rumah-rumah mereka di awwalil hasyr. Ma dhanantum ayakhruju, kalian pun enggak nyangka mereka mau. Kalian pun tidak menyangka atau tidak yakin mereka bisa diusir. Nah, itu kata Allah. Ma dhanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum rasuluhum min Allah. Mungkin kalian mengira bahwa tembok-tembok mereka itu tidak mungkin membuat mereka terusir dari situ. Karena kalau dilihat dari struktur infrastruktur bangunan yang mereka punya itu, mereka punya benteng yang kokoh. Jadi kalau ditengok sekilas nggak mungkin mereka mau nyerah. Nyerah juga orang itu. Di sini Allah titip pesan kepada kita kaum muslimin dan para pejuang di Palestina, sekuat-kuatnya pun orang Israel di sana itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu sama mentalnya sama orang itu seolah-olah masih. Makanya kaum muslimin di Palestina itu kokoh berjuang, ya, walaupun banyak yang terkorban, karena mereka yakin betul bahwa orang Yahudi itu pengecut.
Saya nggak tahu di media sosial Bapak Ibu ada pula satu orang pejuang hanya pakai baju kaos putih itu menghampirkan ya, 10 orang tentara Israel, diukir balik orang tua. Satu orang teman. Itulah pengecutnya orang. Ya. Ini Al-Quran. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Allah lah yang meniupkan rasa takut dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Mereka sendiri yang merusak rumah-rumah mereka. Coba. Copotnya pintu, copotnya jendela, bawanya gitu lah Pak. Ibaratnya kalau di rumah ini dicopot nih Pak, kaca aluminium dicopot, kalau dinding ini nggak bisa dibawa, kalau bisa bawa orang itu nih. Nah, begitulah pengecutnya orang-orang Yahudi digambarkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya. Kalau seandainya mereka akan terusir pun itu pasti habis mereka. Ya, ini sudah janji Allah. Ya, adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Ma qadaltum min dinatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Apa yang kalian tebang dari pohon-pohon kurma itu atau kalian biarkan tetap tumbuh, ya, tapi idznillah, ya, maka dengan izin Allah. Wadius dia fasikin, untuk melemahkan dan menghinakan orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu dengan izin Allah. Ya, jadi kalau berperang, ya, merusak sesuatu dalam rangka untuk menggentarkan musuh, silakan. Ya, untuk menggentarkan musuh. Ya, kalau memang merusak itu tidak menggentarkan musuh, jangan dilakukan. Jadi itu aja barometernya. Ya, jangan sampai kita salah juga. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati dalam Al-Quran juga disebutkan alam tara ilal ladzina nafaqu. Apakah kalian tidak melihat kepada orang-orang yang munafik itu, betul? Jadi yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab, mereka mengatakan kepada kawan-kawan mereka, saudara-saudara mereka dari kalangan ahli kitab. Maksudnya ahli kitab di sini Bapak Ibu orang-orang Yahudi yang benci dan memerangi Rasulullah SAW. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mengkaji ayat Al-Quran, tidak semua orang kafir itu musuh. Ya, nah, jangan sampai kita berpikir semua orang kafir musuh. Siapa orang kafir yang dianggap musuh? Yaitu orang yang memusuhi dan membenci Islam. Jadi kalau seandainya ada kaum muslimin membantu orang kafir memusuhi Islam, itulah munafik. Ya, tapi kalau seandainya kita membantu orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, itu bukan munafik. Membantu misalkan berdagang sama dia boleh, transaksi jual beli boleh, kerjasama apapun boleh, bertetangga sama orang kafir silahkan. Nggak ada dalam Islam dilarang kita bertetangga dengan orang kafir. Bahkan ketika ada orang kafir, orang yang bukan Islam siap hidup berdampingan dengan kaum muslimin, Allah menjamin keselamatan. Tidak boleh disakiti, apalagi diperangi. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita salah diprovokasi sama orang, seolah-olah kita kaum muslimin wajib benci sama orang kafir. Salah. Ya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Asal orang kafir wajib kita benci, Ustaz. Oh, salah. Ya, orang kafir yang membenci Islam, yang memerangi Islam, ya kita benci dan perangi sesuai dengan kadarnya. Kalau dia sekedar benci sama Islam, ya kita benci sama dia. Sekedar benci saja. Cakap dia balas dengan percakapan, perkataan balas dengan perkataan. Kalau dia menyakiti kita, balas dengan menyakiti yang sama. Nah, gitu aja, udah selesai. Ya. Kalau dia memerangi, kita perangi. Itu aja. Jadi sebetulnya inilah fairnya Islam. Ya, kaum muslimin fair. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena peristiwa Bani Nadir ini, ya mungkin kita tidak tahu bagaimana mental orang-orang Yahudi itu. Alhamdulillah, ya, dengan pengajaran ini kita tahu ya perjuangan kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada Palestina.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba Bapak Ibu perhatikan ya, di Palestina itu nggak ada istilahnya kaum muslimin di Palestina itu ingin mengusir orang Yahudi dari Palestina, nggak ada. Mereka sebenarnya siap, ayo orang Yahudi mau tinggal di sini silakan. Begitu sebetulnya, mau tinggal di sini silakan. Kita berbagi, hidup berdampingan bersama-sama. Itu semangat Islam. Hidup damai. Cuma orang Yahudi ini ketika dipersilakan perjanjian demi perjanjian itu dikhianati. Ya kita damai, tiba-tiba ada militernya, ada sanksi ekonomi segala macam. Nah, ini kan sudah menyalahi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pelajaran tentang kisah Bani Nadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dan semangat berislam yang lebih baik pada hari ini dan ke depannya, bahwa kita harus memperkuat diri kita masing-masing dengan iman, terutama dengan iman. Ya. Kemudian yang kedua dengan apa? Dengan berbagai macam modal-modal kekuatan yang kita miliki, bukan dalam rangka untuk merusuh, bukan dalam rangka untuk merusak, tetapi dalam rangka untuk membangun kedamaian. Nah, saya teringat Pak, kalau cerita damai, teringat dengan kata Ustaz Gus Baha. Bapak Ibu tahu Gus Baha? Ya kan, beliau mengatakan damai itu bukan berarti nggak pakai senjata. Damai itu bukan berarti nggak pakai senjata. Justru kalau kita tidak kuat, kita tidak punya senjata, maka orang-orang tidak mau damai sama kita. Kan gitu kan? Kira-kira cocok tak kata-kata itu Bapak Ibu? Cocok. Betul kan? Makanya Indonesia ini harus kuat. Persenjataannya, militernya. Kalau enggak nanti nggak diperhitungkan. Itu masing-masing negara itu sudah punya data. Indonesia punya kekuatan apa? Lemah saja lah Indonesia ini, baik itu secara sosial, politik, ekonomi, persenjataan, lemah. Nah, jadi mudah kita. Balik lagi dijajah macam dulu. Makanya betul kata Ustaz Gus Baha, lemah. Apa namanya? Damai itu harus pakai senjata, pakai kuat. Kita perkuat bangsa Indonesia ini Pak, supaya kuat. Ya, jangan lemah. Alhamdulillah, ya Indonesia Bapak yang dirahmati Allah tetap komit bersama Palestina. Kan gitu ya. Pak Prabowo, Pak Presiden datang ke Turki. Kita cuman ada yang agak kontroversi. Pak Prabowo kepingin apa namanya narik 1.000 orang, siap menampung 1.000 orang Palestina untuk dirawat di Indonesia. Bagi orang Palestina itu bukan solusi. Ya, bagi orang Palestina mereka kepingin justru matinya di Palestina. Mana mau orang itu mati di Indonesia? Ya kan? Waktu itu semua mau matinya syahid di Palestina, di Gaza, karena Trump. Ya. Lalu itu kontroversi sebetulnya. Allah alam mana yang betul? Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus membangun kekuatan supaya bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, supaya perdamaian terus tegak. Ya, jangan sampai justru karena kita lemah ekonomi, lemah sosial, lemah politik, lemah militer. Nah, ini membuat bangsa kita diobrak-abrik, diadu domba. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga ada lihat di media sosial itu. Ada aja orang-orang yang mengadu domba bangsa kita ya, dengan isu-isu agama. Ada yang bilang Islam ini sebuah agama yang bawa budaya Arab, ketoba. Ya. Ini kan mengadu domba. Saya yakin bukan dari orang Indonesia ini Pak. Ini pasti dari negara lain yang menyusup, kemudian memecah belah dan mengadu domba antar umat beragama Indonesia, ya, supaya saling benci, saling curiga. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai mudah diadu. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta kedamaian, dan perdamaian itu adalah merupakan tujuan Islam. Islam itu kalau mau perang itu Pak ngajak damai dulu. Kan gitu ya Pak ya. Kalau mau perang, setiap perang itu pasti ngajak damai dulu. Bukan perang dulu baru damai enggak.
pasukan, gimana damai kita? Itu seorang Islam. Jadi kalau damai macam mana? Nah, kalau damai ya kita masing-masing saling membesarkan, saling menjaga. Ya. Kalau kami bayar zakat, berarti bayar jizyah. Itu kan damai, Pak. Dan bayar zakat itu jauh lebih besar daripada bayar jizyah. Jadi kalau ini orang-orang kafir damai dengan kaum muslimin, orang kafir bayar jizyah. Kaum muslimin bayar pajak. Betul, Pak. Memang bayar zakat, kaum muslimin bayar zakat. Ya. Dan zakat itu lebih besar porsinya daripada bayar jizyah sebetulnya. Ya. Bisa jadi zakat kaum muslimin untuk mereka dan jizyah mereka untuk kaum muslimin. Jadi sebetulnya kalau berdamai itu saling menguatkan. Ya contoh Bapak Ibu kita damai Indonesia, ya, kita bayar pajak kan? Bayar pajak kan? Nah, pajak itu bisa untuk masjid, bisa juga untuk gereja. Masalah sama kita, tak masalah. Kan gitu, itulah namanya damai. Ya. Jadi nggak usah diadu domba antar umat beragama. Jangan cepat kali kita terprovokasi, disuruh untuk kafir, jangan. Islam saja, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kalau kafir itu artinya kasar, Pak, salah. Kalau dibilang kasar, kenapa dikatakan ya ayyuha? Ya ayyuha itu lembut artinya, wahai orang-orang kafir. Ya ayyuha itulah juga, ya ayyuha itu juga digunakan oleh Allah untuk memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kafir itu bukan istilah kasar. Kafir itu istilah lembut. Lu dibalik-balik. Yang bilang kafir kasar kali kita. Ya. Justru kafir itu istilah lembut. Apa artinya kafir? Kafir itu istilah lembut. Artinya apa? Wahai orang-orang yang tidak menerima Nabi Muhammad dan disalahnya sebagai Nabi dan disalah dari Allah. Itu kan lembut itu. Yang menutup dirinya dari hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya orang kafir. Kalau ada orang kafir yang mau disebut kafir, syaratnya cuma satu, masuk Islam. Gitu kan? Karena nggak mau masuk Islam, harus rela dibilang kafir, menutup dirinya dari Islam, itu namanya kafir. Ya. Jadi Bapak ini dirahmati Allah, lembut itu. Dah a'budu ma ta'budu, ya udahlah, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga tak perlu nyembah, kalau memang nggak mau, nggak usah sembah apa yang kami sembah. Terakhir apa? Lakum dinukum waliyadin. Tak lembut, Pak. Aman kita. Bertetangga sama kaum muslimin silahkan. Hidup berdampingan, ayo. Saling bermesraan dalam hal hubungan sosial, politik, ekonomi, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak usah paksa-paksa supaya toleransi. Kita ikut ibadah orang, supaya orang toleransi, orang ikut ibadah kita. Nggak perlu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Alhamdulillah makin ke sana sebetulnya yang muslim paham, yang tidak muslim juga paham. Sebetulnya lebih kasar kata-kata non muslim daripada kafir. Kalau kafir itu tertutup hatinya untuk menerima risalah Nabi Muhammad SAW karena mereka memang tidak mau masuk Islam. Kan lembut itu. Kalau non muslim artinya apa, Pak? Non itu artinya tidak, muslim itu artinya selamat. Artinya non muslim tidak selamat. Berarti yang lebih kasar lagi non muslim daripada kafir. Ya. Jadi kalau mereka tahu apa arti kafir, mereka lebih suka disebut kafir, Pak, sebetulnya dibanding disebut non muslim. Itulah kira-kira pemahamannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Ya, kita menjaga perdamaian dan berdampingan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.